Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Titik Jumiarti selaku dosen pengampu mata kuliah Kepemimpinan kelas 1. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Tokoh Kepemimpinan dari Nadiem Makarim dan Barack Obama menggunakan teknik kepemimpinan. Yang pertama ada teknik profesi pemimpin, yang kedua ada kebutuhan dan motivasi, dan yang ketiga ada dinamika kelompok, yang keempat ada komunikasi, dan yang terakhir adalah kemampuan berdiskusi dan game. Kelompok 4 beranggotakan yang pertama ada Rifkana Filatun Nafihah, hadir. Dan yang kedua ada Rahma Syanika Karim, hadir. Dan yang ketiga ada Gegas Siva Subangkit, saya sendiri. Selanjutnya ada Muhammad Akbar Bagas Pratama, hadir. Selanjutnya ada Fitri Nur Laila, hadir. Dan yang terakhir ada Alana Vanindia Kamila, hadir. Operator boleh di next slide. Dan selanjutnya adalah sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh presentator yang pertama. Waktu dan layar, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Saya Alana Vanindia Kamila sebagai presentator pertama akan menjelaskan materi yang akan disampaikan, yaitu teknik kepemimpinan. Yang pertama, etika profesi pemimpin. Profesi kepemimpinan harus dilandaskan kepada paham dasar yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan luhur yang dijadikan pedoman bagi setiap pribadi pemimpin. Lalu untuk yang kedua ada kebutuhan dan motivasi. Kebutuhan tertentu harus terpenuhi oleh manusia, yaitu antara lain yang pertama kebutuhan tingkat vital biologi, yang kedua kebutuhan tingkat sosial budaya, dan yang ketiga kebutuhan tingkat religius. Yang ketiga dinamika kelompok. Kelompok merupakan kumpulan individu yang terdiri dari 2 atau lebih, dan setiap kehadiran individu tersebut memiliki arti dan nilai bagi orang lain dan ada situasi yang saling mempengaruhi. Lalu untuk yang keempat, komunikasi merupakan kemampuan individu untuk menyampaikan suatu perasaan, pikiran, kehendak kepada individu atau kelompok lain. Baik, terima kasih Alana, paparan yang sangat luar biasa. Saya izin melanjutkan. Teknik kepemimpinan yang kelima adalah kemampuan berdiskusi dan games lainnya, yang mana ini merupakan kemampuan pemimpin untuk bertukar pikiran, berdebat, mempertimbangkan keuntungan dan juga kerugian. Next slide. Selanjutnya kita akan ada pembahasan terkait dengan studi kasus yang kita ambil dengan mengambil 2 tokoh terkemuka, ada Pak Nadiem Makarim salah satunya, yang mana yang pertama kita korelasikan terlebih dahulu dengan teknik kepemimpinan yakni etika profesi pemimpin. Kita menemukan beberapa nilai-nilai luhur yang berkaitan dengan etika profesi pemimpin. Yang pertama adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan dari Pak Nadiem Makarim ini kita bisa melihat dari suatu keputusan yang beliau tetapkan pada suatu keadaan dengan penuh kebijaksanaan dan pertimbangan yang matang. Misalnya adalah ketika terjadi suatu permasalahan berkaitan dengan pendidikan ataupun kebudayaan, kemudian dari Kemendikbud menerbitkan suatu kebijakan-kebijakan, regulasi-regulasi yang mana proses tersebut selalu diliputi dengan kebijaksanaan dari Pak Nadiem Makarim. Kemudian yang kedua adalah kerja keras. Kita melihat dari riwayat karir Pak Nadiem yang sangat luar biasa sekali dalam membangun Gojek ya, salah satu startup besar yang ada di Indonesia saat ini, bahkan performanya bukan hanya di lokal namun juga sudah go internasional. Yang mana di sini kita melihat Pak Nadiem memberikan kerja keras untuk memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan ojek yang ada di Indonesia. Next slide. Yang ketiga masih berkaitan dengan etika profesi kepemimpinan, yakni kepekaan. Kita melihat di sini Pak Nadiem memiliki kepekaan yang tinggi dalam melihat isu pendidikan yang berkembang dalam masyarakat. Kepekaan tersebut mendorong Pak Nadiem untuk menciptakan kebijakan-kebijakan yang tepat tentunya bagi permasalahan-permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Di sini ada penerapan kurikulum yang disusun sedemikian rupa untuk mendongkrak kualitas pendidikan Indonesia, yang mana ini menjadi bukti nyata dari kepekaan dari Pak Nadiem ini. Contoh realnya adalah misalnya dari Kampus Merdeka yang merupakan suatu produk kebijakan yang lahir karena adanya suatu kepekaan dari Pak Nadiem Makarim ini.
Selanjutnya kita masuk ke poin yang berikutnya adalah kebutuhan dan motivasi. Ada salah satunya teman-teman, yakni di sini menanamkan rasa keterikatan. Kami melihat Pak Nadi menanamkan rasa keterikatan pada Kemendikbud, sehingga pegawai yang ada di dalam Kemendikbud ini bukan hanya merasa dibutuhkan, tapi juga membutuhkan lembaga tersebut. Ada hubungan timbal balik, baik itu antara pemimpin dan juga para bawahan-bawahannya. Selain itu, pegawai juga membutuhkan Kemendikbud sebagai sandaran maupun untuk menghidupi keluarga, menghidupi cita-cita pendidikan nasional. Kemudian pegawai juga merasa peranannya dalam Kemendikbud dibutuhkan dan sangat berharga bagi kinerja Kemendikbud dan bagi cita-cita kualitas pendidikan di Indonesia. Di sini kita bisa melihat bahwasannya di dalam Kemendikbud bukan hanya Pak Nadiem sebagai pemilik institusi tersebut, namun juga para pegawai-pegawai, para bawahan-bawahan yang ada di Kemendikbud memiliki self of belonging pada institusi tersebut. Baik, saya Fitri Nurlaila akan melanjutkan pemaparan yang sebelumnya akan dipaparkan oleh Rifka Nafilatun. Poin selanjutnya ada dinamika kelompok yang dimiliki oleh Nadiem Makarim. Nadiem Makarim mengamati dinamika kelompok pada ibu kota yang sebagian besar memiliki masalah yang sama, yaitu ketersediaan transportasi umum yang aman dan cepat di tengah kemacetan ibu kota. Ia mendirikan perusahaan ojek online pertama, yaitu Gojek, dan ia menjadi CEO dari Gojek, dan secara tidak langsung, ia menjadi pelaksana dinamika kelompok dari karyawan-karyawannya. Pada kasus ini, termasuk dalam dinamika kelompok formal yang dimana keterkaitan antara Nadiem dan karyawan-karyawannya bersifat formal dan mempunyai peraturan-peraturan. Selanjutnya, ada poin komunikasi dari Nadiem Makarim. Nadiem Makarim memiliki gaya komunikasi, gaya equalitarian, di mana di gaya ini adanya timbal balik atau komunikasi dua arah. Gaya komunikasi Nadiem Makarim mengedepankan prinsip kesetaraan dalam komunikasi, karena ada beberapa faktor yang mendukung seperti yang pertama ada komunikasi dua arah. Hal ini ditunjukkan ketika beliau menjabat sebagai Mendikbudristek dalam berkomunikasi dengan staf-staf menterinya ataupun karyawannya. Selanjutnya ada memberikan tugas sesuai keahlian. Hal ini juga dapat dilihat ketika Nadiem Makarim memiliki tim bayangan. Tim bayangan ini untuk meneliti kecakapan sekolah-sekolah di pelosok Indonesia. Beliau menempatkan orang-orang yang ahli di bidangnya untuk mengisi posisi-posisi yang dibutuhkan. Selanjutnya ada faktor dapat mengungkapkan gagasan ataupun pendapat dalam suasana yang rileks dan formal. Dan selanjutnya ada memiliki kemampuan dalam membina hubungan baik ataupun dalam pekerjaan serta sikap kepedulian yang tinggi. Baik, saya Muhammad Ahmad Agas Pratama sebagai presentator berikutnya akan melanjutkan materi. Lalu yang berikutnya adalah kemampuan berdiskusi. Tidak diragukan lagi, selama Pak Nadiem ini menjabat sebagai CEO Gojek hingga menjadi menteri di Kemendikbud, Ristek, berbagai forum diskusi telah beliau ikuti. Tidak hanya kemampuan berdiskusi, namun juga kemampuan untuk mengambil keputusan dalam forum dan menyampaikan pendapat juga sudah dimiliki oleh Pak Nadiem Makarim ini. Berikutnya adalah tokoh Barack Obama. Kita akan menelitinya dari etika kepemimpinan beliau. Barack Obama menganut etika profesi kepemimpinan menghormati dan peduli satu sama lain. Seperti yang diketahui, Barack Obama sangat peduli satu sama lain terhadap masyarakat dikarenakan Barack Obama sangat mementingkan kesejahteraan rakyatnya. Beliau tidak membeda-bedakan ras, agama, maupun suku. Maka dari itu, dengan sikap Barack Obama yang peduli satu sama lain ini menjadikan beliau sangat disukai oleh rakyatnya. Berikutnya adalah kebutuhan dan motivasi. Barack Obama menerapkan teknik kebutuhan dan motivasi dikarenakan teknik ini sangat baik ketika diterapkan. Seperti contohnya memberikan edukasi kepada masyarakat atau berperilaku sebaik mungkin dan memberikan contoh yang baik untuk masyarakat seperti tidak membedakan satu sama lain, tidak memandang ras dan agama yang tentunya membuat masyarakat ini melihat bahwa Barack Obama telah memberikan contoh yang baik dan memotivasi masyarakatnya untuk menjadi lebih baik dalam memperlakukan manusia lainnya. Hal yang dilakukan Barack Obama ini tentu saja merupakan pemimpin yang baik untuk rakyatnya sehingga rakyatnya dapat mengikuti apa yang Barack Obama lakukan.
Baik, terima kasih Akbar. Saya Rahma Sonika izin melanjutkan presentasi dari Muhammad Akbar. Teknik kepemimpinan selanjutnya yaitu dinamika kelompok. Barack Obama seringkali mengikuti kegiatan-kegiatan diskusi kritis yang menambah wawasan saat masa kepemimpinannya. Misalnya, demi menjangkau masyarakat dalam jumlah yang lebih besar dan luas, beliau mengadakan forum diskusi dalam sebuah aplikasi media sosial bernama Twitter yang banyak digunakan oleh warga negaranya. Dalam diskusi tersebut, Presiden Obama membahas perekonomian Amerika Serikat dengan menjawab pertanyaan mengenai langkah Obama dalam menangani resesi Amerika Serikat pada saat itu. Pada akhirnya, berbagai pihak pun turut berpartisipasi dalam diskusi tersebut. Selanjutnya, terdapat gaya komunikasi Barack Obama. Barack Obama termasuk sebagai pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan ekualitarian. Hal ini ditandai dengan tindakan Barack Obama yang membuka diskusi dengan warga negaranya melalui aplikasi Twitter. Terlepas dari fitur anonimitas yang diberikan media sosial, setidaknya masyarakat dan berbagai pihak lainnya yang berpartisipasi dalam diskusi tersebut mampu mengutarakan pendapatnya untuk kemudian dijadikan bahan pertimbangan. Meski begitu, kami percaya bahwa tingkat permasalahan juga dapat mempengaruhi gaya komunikasi dari seorang pemimpin ke depannya. Selanjutnya terdapat kemampuan berdiskusi dan games lainnya Barack Obama. Melalui berbagai forum diskusi yang telah diikuti oleh Barack Obama, baik pada saat beliau menjabat atau setelah ia menjabat, dapat dikatakan bahwa kemampuan diskusi yang dimiliki Barack Obama sudah sangat baik. Barack Obama dapat mengikuti banyak forum diskusi yang diadakan, menandakan kematangan akan kemampuan beliau dalam hal berdiskusi. Baik, terima kasih kepada para presentator yang telah memaparkan materi dengan sangat baik. Mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.